Dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Tegal akhirnya berdamai. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Papdesi, Wargiyati saat penyerahan surat mandat DPC Papdesi Kabupaten Tegal di Hotel Permata Inn. Wargiyati menjelaskan, kedua kubu tersebut antara lain kubu Mulyanto yang dikabarkan sudah dilantik sebagai Ketua DPC Papdesi Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu dan kubu Lasdi yang hendak dilantik menjadi Ketua Papdesi Kabupaten Tegal. DPD sudah meng-SK-kan Saudara Mulyanto, tapi dengan pengurus atau sekretaris yang tidak ber-SK, karena ketuanya Sumaryati, sekretarisnya Bambang Storo itu tidak punya SK, belum punya SK DPD. Nah, karena terjadinya di dualisme kepengurusan DPD Papdesi ada SK ilegal, SK yang tidak saya tanda tangani, makanya SK DPD Jawa Tengah dibekukan per tanggal berapa itu Mas Hendro, saya lupa beberapa hari yang lalu sudah dibekukan. Nah, karena ada SK yang ilegal yang tidak saya tanda tangani yang beredar dan sebagai acuan buat melantik Mulyanto kemarin dan DPC lainnya. Akhirnya kita datang ke sini buat mempersatukan yang dualisme itu biar Tegal hanya ada satu. Dan karena Ketua DPD Papdesi sudah dibekukan, terus diganti PJ Ketua Mas Joko Pristiwanto dari Cilacap, akhirnya DPC se-Jawa Tengah harus di SK-kan SK mandat semua. Jadi SK yang ditandatangani Ketua PJ Ketua DPD Mas Joko Pristiwanto dari Cilacap sebagai bahan musda nanti di Jawa Tengah. Jadi kepengurusan Jawa Tengah hasil deklarasi Jawa Tengah di tanggal 17 Mei 2017 itu sudah dibekukan. Terus DPP sudah mengangkat PJ Ketua Harian DPD Jawa Tengah Mas Joko dari Cilacap. Untuk itu perwakilan dari kabupaten-kabupaten diundang di sini juga dalam rangka memperbarui SK yang ditandatangani Ketua PJ Jawa Tengah sebagai bahan musdahnya nanti. Nah, alhamdulillah di Tegal yang kubunya si Mul sudah diselesaikan Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris sudah gabung, jadi udah nggak ada kubu Mul, nggak ada kubunya Pak Lasdi. Sekarang sudah jadi satu, tapi belum bisa pengukuhan, baru dikasih surat mandat sebagai penyelenggara Muscap nanti. Muscap dilaksanakan setelah kita munas dari DPP, terus DPD Musda baru Muscap untuk semua kabupaten di se-Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, dualisme itu terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, berapa kota yang bermasalah tentang dualisme? Masalah 17 kabupaten ya. Bu, SK dari DPP bagaimana Bu? Menurut dari pendiri katanya tidak sah. Itu bagaimana Bu? Oh, dulu SK mandat. Bukan SK dari DPP yang dikeluarkan DPP untuk versinya Bapak Lasdi. Itu bagaimana Bu? Pak Lasdi kan belum di SK kan? Iya. Nah, kemarin karena ada permasalahan sudah ada pelantikan Simul sebagai Ketua DPC versi dari SK DPD yang tidak sah. Makanya akhirnya Dewan Pendiri turun ke Tegal. Dalam rangka turun ke Tegal ini bisa menyelesaikan beberapa kabupaten yang mungkin bermasalah seperti di Tegal. Dari Dewan Pendiri mengatakan bahwa kedua-duanya itu SK yang dikeluarkan oleh DPP maupun DPD katanya tidak sah Bu. Itu bagaimana Bu? DPP yang dikeluarkan oleh mandat dari DPP bukan SK juga yang ke Pak Lasdi, waktu itu malah Pak Lasdi. Oh, berarti SK yang dikeluarkan dari DPP bukan SK tapi mandat ya Bu? Mandat di 2019. Dulu kan Tegal dari mandat. Bapak Lasdi sendiri mengatakan bahwa itu SK resmi dari Ibu. Belum, itu surat mandat di 2019. SK kedua loh.
duluan. SK Yang jelasin saya. Oh iya, jelasin oke, biar oke. Pak Marjo. Dewan pendirinya kan Ya, beliau. Bu, ada Berapa kabupaten kota yang di Jawa Tengah tadi yang dualisme ini Bu? Jumlahnya 17. Persisnya kan lagi lagi diinventarisir oleh ketua PJ ketua DPP. Tulis aja beberapa. Ada beberapa Jumlah. ya. Karena muncul yang sudah punya SK ternyata bentuk pengurus baru. Oke. Dan DPD selama ini kan ketika membentuk bentukan baru-baru itu kan nggak lapor ke DPP juga. Bu, rangkaian Munas itu kapan dan Munas nanti Musda bulan kapan? April. Oh, Munas bulan Ya, April. nanti tanggalnya menyusul. Karena SK saya habis di 2 Mei. Oh. Nah, setelah DPP Munas baru Musda. Musda Jawa Tengah baru Tegal nanti Musab. Berarti Yang melaksanakan Musab ya dapat SK mandat tadi. berarti kurang lebihnya antara 1 bulan 2 bulan. Kalau yang DPP nggak nyampe, tinggal menghitung hari Kalau karena Musda? udah mau habis. Nah, setelah itu Musda tergantung kesiapan PJ ketua nanti. Nah, setelah di SK-kan semua DPC dengan SK mandat yang baru untuk persiapan Musda setelah Munas. Nah, setelah Musda baru DPC melaksanakan Musda. Senada dengan itu, Ketua Dewan Pendiri Papdesi, Suwarjo, membenarkan SK yang diterima Mulyanto dan Lasdi tidak sah dan cacat hukum. Menurut Suwarjo, surat keputusan yang diterima Mulyanto cacat hukum karena diturunkan oleh Sumaryadi dan Bambang yang bahkan tak memiliki SK dari DPP. Karena DPP misalnya memberikan SK kepada tingkat kabupaten, ADART tidak, itu amanatnya. Kalau DPP ya SK-nya ke DPD. Yang meng-SK-nya kabupaten Tegal mestinya DPD. Lah, ternyata Mas Lasdi itu ada, walaupun Ibu Ketua tadi menyampaikan mandat, tapi Pak Lasdi menganggap bahwa itu SK, sehingga itu tidak sah. Karena tidak sesuai ADART. Lah sekarang di sisi lain, Pak Mul dapat SK DPD secara ADART benar. Karena kabupaten yang memberikan SK adalah DPD, provinsi DPD. Namun demikian SK-nya cacat hukum. Apa sebabnya cacat hukum? Karena di situ yang menandatangani SK-nya Pak Mul adalah ketuanya Sumaryadi, sekretarisnya Bambang. Lah padahal Bambang Utoro itu bukan pengurus, bukan sekretaris. Sudah keluar ya, Pak? Belum jadi pengurus. Nah, sehingga muncul ada SK DPP ke DPD yang bunyi ketuanya Sumaryadi, sekretarisnya Bambang. Itu SK yang nggak benar karena DPP tidak merasakan intinya yang gawe SK di scan. Dan sudah kita cek memang scanan, sehingga kedua-duanya saya nyatakan batal. Nah, sehingga kami datang ke sini agar dua kubu itu gabung jadi satu, itu kewajiban saya selaku Dewan Pendiri. Karena amanat di ADART pasal 10 ayat 17 itu mengatakan bahwa semua permasalahan di tingkatan dari kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi yang bermasalah, yang menyelesaikan adalah kami selaku Dewan Pendiri. Sehingga kami harus menyelesaikan, alhamdulillah untuk di Tegal kemarin malam, tadi malam sudah clear, sudah tidak ada kubu-kubuan. Sekarang yang diberi mandat adalah Mas Harsoyo untuk mengantar Tegal bisa mempunyai pengurus definitif. Kapan pengurus definitif? Ya nanti setelah Muscap. Muscap kapan? Ya nunggu Munas, nunggu Musda, baru Muscap. Karena Papdesi itu tidak ada, ADART Papdesi Tegal tidak ada. Tadi malam di Papdesi itu ADART-nya satu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau berbicara Papdesi ya ADART-nya itu. Ini yang perlu klarifikasi. Jadi sekarang di Tegal alhamdulillah sudah clear. Tapi di luar Tegal ada 17 kabupaten yang hampir. Sedangkan surat mandat yang diberikan kepada Lasdi juga tidak sah karena tidak sesuai dengan ADART. Terkait dualisme kepengurusan DPC Papdesi Kabupaten Tegal, Dewan Pendiri Papdesi menunjuk Kepala Desa Wangandawa, Kecamatan Talang bernama Harsoyo sebagai penerima mandat untuk menjadi Ketua DPC Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Jailani Iqbal, Kabar Beritaku mengabarkan.